Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di fungsi finance, eee, topik selanjutnya dari, pengetahuan fungsi Microsoft Excel. Nah, di sini fungsi finance ini, mungkin sesuatu yang sangat-sangat membantu dan mungkin akan nantinya teman-teman pakai karena teman-teman kan, berasal dari jurusan yang notabene hitung-hitungan uang gitu mungkin ya. Eee Di sini saya akan contohkan dan sebutkan atau jelaskan beberapa fungsi yang sering banget mungkin dipakai dan contoh-contoh sederhana pemakaiannya. Nah, yang pertama ini, di sini saya mau menjelaskan tentang fungsi FV. Jadi fungsi FV ini digunakan untuk menghitung nilai yang akan datang dengan pembayaran tetap dan dalam jangka waktu yang tetap. Nah, di sini contohnya itu adalah kasusnya adalah deposito. Nah, di sini kita kan pasti, butuh tuh beberapa apa tuh, kayak sintaksnya itu kayak, yang dibutuhkan itu data apa aja untuk, menemukan jumlah deposito, eee, untuk hari untuk deposito akhirnya kan kayak gitu kan. Nah terus, kita fokus dulu ya sama di kasus yang deposito ini. Nah kalau tanya, kenapa sih Bu setoran awalnya itu dibuat minus? Karena kalau misalnya nggak dibuat minus, otomatis tuh akan, di jumlah depositonya yang minus. Karena itu kan ibarat kata kayak belum ada uangnya, tapi kita hitung kayak gitu. Jadi untuk, teman-teman kalau tahu transaksi itu pasti akan minus kalau kayak gitu. Nah, kita coba aja ya di, fungsi FP ini, fungsi FP. Nah, kita langsung kalau saya lebih suka pakai yang di sini, biar teman-teman langsung tahu sama inputannya apa aja yang harus dimasukkan. Nah, rate itu adalah bunga per periode. Bunga per periodenya itu jadi kita, pilih yang di kolom bunga ini. Nah, terus di kolom bunga ini kan, ini tuh karena deposito itu kan biasanya, dihitungnya tuh kan per tahun ya. Jadi yang di sini tuh jangkanya tuh 5 tahun. Jadi bunganya di sini itu juga, per tahun. Jadi bunganya itu kita menyesuaikan. Jadi bunganya di sini akan dibagi dengan 12 karena 1 tahun itu kan 12, bulan. Kalau misalnya di sini jangka waktunya itu masih terhitung bulan, jadi teman-teman tuh nggak perlu, apa ya istilahnya, dibagi 12 ini gitu. Jadi tergantung sama kasusnya. Nah, yang selanjutnya NPR ini adalah total periode pembayaran, yaitu jangka waktunya tuh 5 tahun. Ini tidak perlu dikalikan 12 karena di sini kan bunganya per tahun, jadi kita langsung otomatis pakai tahun. Nah, PMT selanjutnya, PMT ini adalah jumlah pembayaran tiap periode. Yang kita masukkan adalah setoran awalnya. Untuk oh maaf, ini tetap terus PMT-nya yang setoran awal. Nah, untuk PV dan type biasanya sih ini, kondisional ya, teman-teman boleh pakai, boleh enggak. Nah, terus, kita langsung enter aja. Nah, dia akan keluar keluar rumusnya seperti ini. Nah, kalau untuk, cari tahu yang lainnya tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Oh, maaf maaf, karena di sini tadi dibagi 12, yang di sini itu ternyata harus dikali 12 untuk mendapatkan jumlah deposito yang, sesuai. Jadi ternyata harus dikalikan 12. Jadi saya salah, jadi, diralat ya. Kalau misalnya bunganya dibagi 12, otomatis jangka waktunya juga harus dikali 12 karena tadi, setoran ini kan setorannya itu per bulan bukan per tahun, seperti itu. Nah, jadi, untuk setoran awal 500.000 dengan bunga total 12% per tahun dan jangka waktu 5 tahun, kita akan mendapatkan, deposito sejumlah 40 juta. Nah, untuk yang selanjutnya ini fungsi PV.
fungsi PV atau present value digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari suatu investasi. Nah, di sini salah satu contohnya adalah untuk misalnya tabungan pensiun. Nah, kita hapus dulu ya yang di sini. Kita hapus. Nah, di sini caranya sebenarnya hampir mirip sih sama yang di atas tadi, fungsi dari si FP, tapi kalau di fungsi FP ini dia itu bunganya flat dan setoran awalnya flat. Yang menjadi pembeda adalah jangka waktunya aja. Sementara kalau misalnya pakai PV itu tuh bunganya sama tapi setoran awalnya mereka tuh beda-beda kayak gitu. Nah, di sini sama dengan fungsi PV lalu kurung buka kurung tutup rate-nya yaitu pakai bunga yang dibagi dengan 12, ampere-nya jangka waktu yang dikali dengan 12, lalu PMT-nya pakai setoran awalnya. Nah, lalu di sini otomatis akan tertera gitu. Berapa sih total tabungan pensiun kita yang misalnya kita dapatkan kalau misalnya setoran awalnya itu dari 100.000 ke 100.000 dengan bunga 8% per tahunnya. Lalu selanjutnya, ada fungsi rate. Fungsi rate ini adalah digunakan untuk mencari bunga per periode. Nah, di sini emang udah saya kerjakan tadi sebelumnya. Nah, kalau di fungsi rate ini kita yang dikasih minus adalah hasil investasinya. Jadi sebenarnya untuk implementasinya seperti apa, orang-orang akuntansi atau orang-orang accounting itu biasanya lebih tahu di sini. Saya di sini cuma mengajarkan rumus-rumus yang disediakan oleh Excel. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, Bu ini kok bisa gini, ini bisa gini, kayaknya teman-teman nanti akan dapat mata kuliah tersendiri yang dijelaskan tentang bagaimana sebuah transaksi itu dihitung kayak gitu. Kalau saya memang pure menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang ada di Excel dan itu membantu untuk perhitungan secara finance. Secara konsepnya mungkin teman-teman akan lebih tahu daripada saya gitu kan. Karena di sini saya lebih mungkin istilahnya lebih paham aplikasinya daripada perhitungan konsepnya gitu. Nah, teman-teman kan di sini mungkin akan lebih paham lagi konsepnya daripada saya. Oke, kita lanjutkan. Untuk mencari bunga itu kita bisa menggunakan fungsi yang namanya rate. Nah, tinggal di klik aja efek di sini. Nah, ampere ini kan total periode pembayaran. Nah, jangka waktunya itu ada pakai yang 5 ini, terus PMT-nya pakai yang setoran awal, lalu untuk PV atau total investasinya yaitu adalah pakai yang minus 5 juta ini. Lalu kita enter, akan ketemu bunganya sebesar 5%. Kita tinggal tarik garis ke bawah. Nah, terus selanjutnya ada fungsi yang namanya ampere. Nah, ampere ini yaitu digunakan untuk mencari lama pembayaran atau kalau misalnya saya pinjam uang sebesar senilai 4.500.000 ini dengan cicilan sekian, dengan bunga sekian itu bisa dicicil sampai kapan sih sebenarnya. Nah, itu rumusnya bisa pakai fungsi ampere dan cicilannya yang dijadikan minus. Jadi sebenarnya untuk apakah totalnya ataukah minus, apakah setorannya yang akan diminus itu sebenarnya tergantung dari kasusnya sendiri. Jadi yang mau dicari itu apanya gitu. Nah, oke, kita lanjutkan dengan rumus yang ampere ini. Lalu inputannya yang pertama adalah menggunakan rate, bunganya dibagi dengan 12. Lalu PMT-nya
yaitu cicilannya, PV-nya, total peminjamannya. Oke. Kita tinggal enter, jadi ternyata dengan total pinjaman 4.500.000 dengan cicilan 213 dan bunganya 13% memakan waktu 24 bulan seperti itu. 20 istilahnya di sini tuh 24 kali pembayaran atau sekitar 2 tahun seperti itu. Nah, selanjutnya ada fungsi PMT. Nah, fungsi PMT ini sendiri digunakan untuk menghitung jumlah pembayaran per periode untuk sebuah pinjaman pembayaran tetap dengan bunga yang tetap atau yang biasanya kita sebut cicilan. Nah, untuk inputannya sendiri ini pakai rumus PMT. Nah, kita masukkan inputannya. Rate-nya kita masukkan sebanyak 8% dibagi dengan 12. Lalu ada NPR-nya kita masukkan 12 bulan waktunya dan PV-nya adalah total seberapa banyak dia pinjam. Lalu kita tinggal enter. Nah, berarti untuk pinjaman 6.020.000 ini dengan bunga 8% dan memakan jangka waktu 12 bulan atau 12 kali pembayaran, sekali pembayarannya dia harus membayar sekitar 523.000. Nah, ini bisa kita bulatkan. Oke, kita tarik ke bawah dulu. Ini untuk kasus selanjutnya, jadi caranya sama seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi penyusutan atau fungsi DB, diferensiasi ya kalau penyusutan itu kalau nggak salah. Nah, untuk DB ini biasanya sih digunakan bagaimana kalau misalnya teman-teman tuh lagi membeli suatu barang, pengadaan suatu barang gitu ya. Nah, kita tuh barang itu kan nggak selamanya sekali beli. Misalnya gini, contoh-contoh barang elektronik untuk di kantor gitu ya, ada printer. Nah, printer ini tuh dia tuh bisa dipakai berapa lama gitu. Hitungannya boleh bulan, boleh tahun, kayak gitu kan nggak mungkin dong beli satu printer itu untuk selamanya kan nggak mungkin. Pasti ada regenerasi dari barang tersebut. Nah, barang-barang itu memiliki nilai penyusutan. Nah, kalau teman-teman misalnya dari bagian pengadaan gitu ya, misalnya beli printer. Nah, printer ini tuh biasanya life cycle-nya dia gitu, istilahnya tuh hidupnya dia benar-benar bisa berfungsi dengan baik tanpa kurang satu apapun tuh selama 2 tahun. Nah, otomatis kita harus selama 2 tahun ke depan, setelah itu tuh kita harus menyediakan dana lagi kan untuk membeli sebuah printer lagi karena pasti 2 tahun ke depan si printer ini kinerjanya udah nggak maksimal gitu. Antara ya mungkin syukur kalau dia masih bisa dipakai. Kalau enggak otomatis kan kantor juga harus sudah menyiapkan dana untuk membeli penggantinya. Istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama ada fungsi DB. Fungsi DB ini digunakan untuk mencari nilai penyusutan depresiasi dari suatu barang untuk periode tertentu dengan menggunakan metode penurunan barang. Nah, di situ saat ini, nah ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Nah, untuk si penurunan barang saat ini nih, misal nih ya, saya beli mesin gitu ya, sebuah mesin cetak gitu, harganya 10 juta. Nah, saya prediksi si mesin cetak ini tuh punya apa ya, bisa digunakan dengan baik atau hidupnya dia atau kalau di sini kita sebutnya life itu selama 6 tahun dengan nilai penurunannya per tahunnya 1 juta. Nah, itu adalah prediksi saya sebagai orang yang mau menganggarkan si mesin ini. Nah, seandainya setelah 6 tahun ke depan dan mungkin udah nggak digunakan lagi oleh si perusahaan ini dan perusahaan mau beli lagi, mesin ini bisa dijual gitu kan. Nah, harga yang pas, yang pantas untuk mesin ini untuk 6 tahun ke depan itu berapa ya kira-kira? Nah, itu tuh bisa kita hitung gitu. Kenapa sih harus dijual? Kan bisa untuk tambah pemasukan gitu loh. Atau ya nggak apa-apa sih kalau misalnya nggak dijual gitu kan, nggak apa-apa aja gitu. Cuman kita akan bisa menghitung harga yang pas untuk pasaran si mesin bekas ini 6 tahun ke depan. Nah, kita bisa pakai fungsi DB.
Yang pertama, nah fungsi DB ini punya inputan. Yang pertama adalah harga beli, lalu nilai akhir, dari sini aja ya. Ada sih harga beli atau cost-nya, ada Selfie ini adalah nilai penurunannya. Ini bisa kita taksirkan sendiri atau mungkin ada misalnya atasan kita minta, oh itu penurunannya tiap tahun 2 juta aja gitu, itu nggak apa-apa. Atau kita bisa taksirkan kita sendiri dengan harga yang masuk akal gitu. Karena kan harga di pasaran itu kan turun naik ya, kita tuh kadang nggak tahu pasti gitu. Tapi kita bisa mengambil nilai-nilai yang pas untuk si salvage dari atau nilai penurunan dari si sebuah barang ini. Nah, saya pilih ini, lalu ada live-nya ini adalah berapa tahun sih dia akan hidup atau akan dipakai gitu istilahnya. Nah, ini periodenya juga saya kasih 6 tahun. Oke. Nah, kita tinggal enter. Jadi ternyata setelah 6 tahun dari si mesin yang saya beli tadi 10 juta, kita bisa jual 6 tahun kemudian itu dengan harga yang pas itu sekitar 467.000 seperti itu. Ini juga bisa ditarik garis nih dengan mesin-mesin yang lain mungkin dengan misalnya kalau mesinnya 21 juta dengan harga itu saya bisa jual 2 tahun kemudian dengan harga yang masih 3.500.000-an. Nah, ini kan nilai penurunan ini kan juga sesuai dengan seberapa besar value si mesin ini untuk perusahaan tersebut atau dipakainya itu seberapa banyak kan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita tuh bisa pakai fungsi yang namanya fungsi SLN. Nah, fungsi SLN ini adalah nilai yang digunakan untuk menghitung nilai penyusutan suatu barang dengan metode garis lurus. Jadi gini, kalau misalnya yang tadi itu kan nilai penurunannya tuh kita apa ya istilahnya kita taksirkan sendiri gitu kan dan nilai penurunannya itu flat gitu. Nah kalau di SLN ini kita bisa pakai itu nilai penyusutannya itu menggunakan si harga yang saat ini gitu. Jadi cost-nya itu bisa kita isi yang harga belinya, lalu salvage-nya kita bisa manfaatkan harga saat ininya, misalnya kayak 6 tahun kemudian itu, terus life-nya ini kita bisa isi tahun ke-6. Nah, penyusutannya itu sebesar ini setiap tahunnya gitu. Ibaratnya apa namanya? Untuk misalnya di tahun pertama dia kan harganya 10 juta, di tahun kedua itu berarti 10 juta dikurangi dengan 2.422 seperti itu. Nah ini tinggal kita tarik garis lurus. Oh yang ini sampai minus berarti dengan harga segini, dengan jangka waktu segini, dan harga saat ininya segini, berarti ini tidak layak dijual karena dia udah minus harganya, seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita mau hitung rentang penyusutan ini. Nah, penyusutan ini kan sama kan kayak yang dari sini tadi perhitungannya dengan pakai fungsi SJD kalau di sini untuk kita tuh tahu residunya. Jadi residu itu adalah nilai pengurangan atau penyusutannya. Pakai SJD lalu dengan SJD
Nah, kita lihat cost-nya, kita pakai yang ini harga mesin, lalu salvage-nya kita pakai ini, live-nya kita pakai 6, dan periodenya juga 6. Oke. Nah, penyusutannya setiap tahun itu kan seperti ini. Nah, nanti, oh maaf, yang di sini periodenya ini kan kita mau cari per tahunnya. Nah, periode yang pertama ini kita isi 1. Nah, otomatis dia tuh akan penyusutan di tahun pertama itu adalah sebesar 3.857.000. Nah, selanjutnya yang di kedua ini otomatis kita pakai periodenya yang kedua ini. Karena ini periode tahun kedua maksudnya. Terus kalau misalnya ketiga sama dengan, oh sebentar, kita hitung residunya dulu. Jadi residu ini adalah si mesin ini, harga mesin dikurangi dengan penyusutannya itu berapa. Nah, nanti otomatis akan sama dengan residu. Nah, untuk yang kedua juga sama. Ini dikurangi dengan residu yang pertama dikurangi dengan penyusutan yang kedua. Nah, nanti akan menghasilkan nilai residu yang kedua. Nah, untuk yang ketiga juga sama. Ini sama dengan, nah cost-nya kita hitung lagi. Cost-nya, terus salvage-nya ini, live-nya 6, terus periodenya ke tahun ketiga. Nah, ternyata berkurangnya segitu. Nah, itu sama dengan dari si residu yang kedua dikurangi si penyusutan yang ketiga. Nah, kan ketemu angka yang di sini. Nah, ini bisa dilanjutkan sampai ke tahun ke-6. Nanti residunya seperti apa, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian contoh. Contoh yang pertama. Nah, contoh yang pertama ini kan pakai fungsi finance ya, Mas Yan. Sama kayak yang tadi. Nah, ini contohnya yang pertama tentang deposito, kita akan pakai fungsi yang FN. Sama dengan EFP maksud saya. FP terus, nah rate-nya kita pakai 9 dibagi dengan 12. Terus ampere-nya ini adalah oke. Untuk selanjutnya, maaf saya tadi salah ngasih minusnya. Jadi untuk selanjutnya ini akan ada contoh untuk depositonya ini kan ada nilai awal depositonya kan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi itu ada yang depositonya itu awalnya 0 dengan setoran
beberapa tadi seperti yang ada di contoh. Nah, seperti ini kan nggak ada jumlah deposito sekarangnya, berarti dianggapnya tuh 0. Nah, kalau yang sekarang ini akan ada deposito awalnya. Nah, kita akan coba untuk rumus yang FP. Nah, ini terus kita masukkan dulu rate ini bunganya terus dibagi 12, terus enter ini adalah total pembayaran, jadi setorannya, terus PMT ini adalah jumlah pembayaran, total periode pembayaran ini adalah 15, karena ini kan 15 bulan ke depan kan. Nah, ini kita isi 15 bulan ke depan. Nah, ini PMT itu adalah setoran awalnya, lalu PV ini adalah nilai sekarangnya. Nah, oke. Nah, kayak gini nih biasanya kenapa ini tuh perlu dikasih minus dulu. Nah, ini adalah jumlah deposito selama 15 bulan ke depan kalau kita punya deposito awalnya segini dan dengan setoran segini bunga per tahunnya itu adalah ini gitu. Terus untuk selanjutnya kita bisa pakai, ini adalah mencari nilai asuransi. Nah, ini yang selanjutnya kita bisa pakai fungsi FP itu sama dengan PV maksud saya. Nah, fungsi PV ini yang pertama adalah bunga per periodenya. Lalu dibagi dengan 12. Setelah itu ada enter atau total periode pembayaran. Dan ini dikali dengan 12 bulan. Karena ini satuannya tahun. Maaf, tadi salah kolom. Nah, ini adalah ini dikali 12, lalu PMT-nya adalah angsuran per bulannya. Oke, nah ini akan keluar angka nilai asuransinya. Seperti itu. Lalu selanjutnya kalau untuk mencari bunga, tadi kita bisa menggunakan fungsi rate, yaitu sama dengan rate nah enternya pakai total periode pembayarannya terus PMT-nya itu adalah jumlah pembayaran tiap periode atau cicilan, lalu PV-nya adalah total dari pinjamannya. Oke. Oh, yang cicilannya harus ada minusnya juga ternyata. Oke, selanjutnya kita akan cari bunga. Nah, tadi karena minus, ternyata jangka waktunya itu harus lebih banyak. Jadi kadang tuh memang sebuah rumus itu memang harus sesuai dengan case study-nya juga. Jadi yang diperlukan itu apa? Nah, di sini kan kita pakainya tuh rate. Nah, untuk rate inputannya kita pakai enternya itu adalah jangka waktu. Nah, di sini tadi ini baru bisa karena saya kasih kalikan angsurannya. Jadi di sini itu atau mungkin pakai tahun.
Nah, PMT-nya itu adalah cicilannya, terus PP-nya adalah total pinjaman. Nah, ini saya masih akan cari ya, kenapa dia keluarnya NUM atau teman-teman yang udah bisa sharing dengan temannya. Karena ini saya pakai rumus yang sama dengan yang di sini bisa keluar bunga yang bersifatnya positif, tapi kenapa kalau di sini nggak bisa keluar bunga dengan sifat yang positif? Oke, nanti kita akan discuss pas mungkin di kelas. Nah, selanjutnya ada contoh. Nah, ini mungkin teman-teman udah familiar banget. Nah, di sini tuh fungsi apa namanya? Grafik itu sama kayak yang di pas kita pakai Microsoft Word. Jadi di sini kalau teman-teman pakai fungsi grafik itu kan udah ada tuh grafiknya juga. Nah, tinggal yang di apa ya, yang mau digrafikkan itu yang mana. Nah, di sini tuh udah ada prosentase kan. Jadi saya mau ambil dari kolom yang nama barang sama prosentasenya aja. Terus saya mau kasih apa namanya? Saya mau kasih dia chart yang bentuknya 3D seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya ketela itu kan warnanya eh, ketela itu warnanya yang kuning. Nah, ini dia tuh bisa berarti ini menggambarkan si ketela ini dan besarnya adalah 24,32%. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang ini kita juga bisa pakai. Nah, untuk selanjutnya kalau misalnya bentuknya kayak gini, silakan di blok yang bagian bulan sama nama beras, nama nama barangnya, terus ininya apa namanya nominalnya sebanyak apa. Terus kita bisa insert. Nah, kita cari chart yang sesuai sama dia. Nah, saya mau pakai yang ini aja. Nah, chartnya akan seperti ini. Dia sudah. Nah, dia sudah menggambarkan dari si tabel tersebut. Di sini kan ada bulan-bulannya di sini. Terus di sini ada jumlahnya. Nah, kita bisa ubah nama di sini, mungkin hasil penjualan atau apa gitu. Di sini sudah ada keterangannya, kalau biru itu beras, kalau orange itu kedelai, kalau abu-abu itu jagung, dan yang kuning ini ketela, seperti itu. Oke, karena materinya sudah selesai, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya, terima kasih sudah mengikuti kelas saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya di bab yang saat ini mungkin untuk perkara konteks perhitungan ya yang mungkin saya belum penuh kuasai karena memang di sini kan basicnya memang untuk mungkin orang-orang yang bergelut di bagian keuangan gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman di next semester bakalan dapat mata kuliah yang bergelut dengan keuangan atau yang juga istilahnya apa ya memanfaatkan teknologi yang bisa mensupport hal-hal tersebut. Semoga ilmunya di Excel dan apa pembahasan materi fungsional dan finance ini itu tuh bermanfaat untuk bisa mendukung teman-teman pas ngerjain apa istilahnya laporan keuangan atau mengerjakan yang lain. Itu sih harapan saya. Semoga benar-benar ilmunya bisa nyampe ke teman-teman dan bisa dimanfaatkan dengan baik nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.